Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi kemarin ada yang komen ya di YouTube saya bilangnya kenapa videonya kok tangan dan daun terus ya, nggak ada buahnya. Jadi karena memang kalau menurut saya sasaran saya memang buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur ya. Saya rasa lebih ke prosesnya dulu ya. Jadi kalau prosesnya sudah benar dari awal seperti penyiapan media tanam, kemudian pemupukan perawatannya, baru nanti sampai di tahap pembuahan. Nah, kali ini akan saya bahas tentang pada saat sudah berhasil berbuah seperti ini ya. Dan selain daripada pemberian pupuk ya, yang diberikan setiap 1 minggu sekali, kemudian perawatan daripada hama dan jamurnya juga sudah rutin ya, kemudian melakukan penjarangan beri juga sudah dilakukan, maka faktor lain yang perlu diperhatikan adalah kecukupan sinar matahari. Kenapa begitu? Karena memang kalau kita bicara kecukupan sinar matahari, ini nanti akan berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang daripada beri atau buah anggur kita ya. Selain fotosintesisnya juga akan bagus ya. Dan kebutuhan sinar matahari yang cukup di masa-masa buah seperti ini akan menjadikan pada nantinya warna dari buah anggur kita ini akan makin keluar ya, makin bagus juga ya. Kemudian pematangannya juga akan jauh lebih bagus. Inilah kenapa teman-teman bisa perhatikan daun-daun di area sekitar buah yang sekiranya mengganggu daripada atau menghalangi paparan sinar matahari yang masuk ke sini, ini pasti akan saya buang. Nah, karena selain kita fokus menjaga daunnya ya, daun setelah buah ini kan kita fokuskan lagi ya, bagaimana agar ini bisa besar kembali seperti biasa ya, dan kita niatnya mau dibuahkan lagi di belakang dompolan buahnya. Kan seperti itu. Saat teman-teman perhatikan di sana adalah timur. Nah, ini adalah pagi hari. Ini sekitar jam 8 pagi ya. Sinar matahari sudah mulai ke sana, kemudian yang di bagian atas juga kita perlu perhatikan ya. Makanya pengurangan daun di area sekitar buah ini akan sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan buah anggur dan untuk memaksimalkan warnanya pada nantinya. Jadi warna anggur itu juga nanti akan keluar dengan sangat baik apabila kecukupan sinar mataharinya ini bisa tercukupi. Nah, apalagi sekarang musim hujan ya. Nah, ini kalau biasanya kalau tempat saya ini kalau nyampe duhur itu masih bisa ketemu panas, tapi kalau sudah habis duhur sampai sore ini curah hujannya sangat tinggi, bahkan biasanya sampai malam. Nah, teman-teman perhatikan aja nih lantainya aja basah ya di area pinggir daripada greenhouse-nya. Ini membuktikan bahwa curah hujan sangat tinggi sekali, apalagi di cuaca seperti ini ya. Curah hujan tinggi, panasnya jarang-jarang, maka harus kita maksimalkan betul-betul paparan sinar matahari yang masuk ke dalam buah anggurnya. Nah, lihat ini daun ya. Biasanya di sini ada daun, saya buang. Ini daun-daun yang sekiranya mengganggu paparan sinar matahari di pohon anggur ini pasti akan saya buang. Ini ada contoh adalah anggur akademik. Nah, itulah pentingnya paparan sinar matahari di saat fase pembuahan seperti ini. Karena memang kalau kita bicara kurang sinar matahari nanti warna buahnya ini biasanya kurang keluar banget ya. Walaupun memang pasti akan keluar warnanya, tapi tidak sebaik anggur-anggur yang pada saat fase berbuah ini berkecukupan sinar matahari. Apalagi fotosintesisnya juga akan berpengaruh ya. Nanti tumbuh kembang daripada pohonnya juga akan berpengaruh. Juga jaga kelembaban media, sudah pasti ya. Jaga selalu agar medianya selalu lembab. Pemupukannya terus dilakukan. Kalau di fase ini, kalau pemupukan ini bisa hanya menggunakan NPK grower aja bisa. Jadi 1 sendok NPK grower 5 liter air. Ini 1 minggu sekali, ini juga bisa. Nah, kecuali nanti kalau di fase sudah mau mateng lah, kita tinggikan lagi kaliumnya agar meningkatkan atau menimbulkan rasa manisnya. Jadi lebih manis ya. Karena kalium akan membuat buah-buah anggur kita ini semakin manis. Bisa juga menggunakan Merauke SOP ya atau ZK dari Petrokimia Pupuk. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur, saya rasa
mengikuti proses ya. Ini juga hal yang sangat penting. Jadi bukan hanya pas lihat anggurnya aja berbuah ini jadi ikut senang dah, kemudian ikut mau tanam anggur ya. Tapi kalau teman-teman mau mengikuti prosesnya, ini insya Allah ya, nanti hasilnya juga akan sesuai harapan. Jadi dari persiapan media tanamnya, kemudian pemupukannya, pengendalian hama dan jamurnya ya, kemudian perawatan buahnya pada nantinya. Seperti ini juga harus kita rawat baik-baik ya. Mulai dari penjarangan berinya agar memaksimalkan nanti ukuran berinya ya. Kalau tidak terlalu berdesak-desakan, nanti insya Allah akan memiliki ukuran yang sama atau hampir sama. Kemudian fase pematangannya juga akan sama juga. Tidak akan membuat dompolan anggurnya terlalu lembab karena terlalu banyak buah juga ya. Jadi kalaupun jarang, tapi kuantitasnya akan sama. Karena ukurannya akan lebih besar, otomatis bobotnya juga akan sama. Jadi nggak usah ragu-ragu dalam melakukan penjarangan beri. Nah itu ya. Nanti di sana akan saya tunjukkan anggur-anggur yang sudah masuk fase veraison. Nah sebelah sini ada Veles ya. Ini sudah masuk fase veraison atau perubahan warna, lihat. Bagus banget ini ya. Tapi penjarangannya sebenarnya masih sangat kurang sekali karena masih sangat berdesak. Maksudnya kelihatannya masih sangat berdesakan ya. Walaupun memang sudah sangat banyak beri yang dibuang, tapi hasilnya masih tetap seperti ini ya. Nah inilah fase-fase yang membutuhkan sinar matahari dengan penuh sebenarnya agar memunculkan warnanya, agar makin keluar warnanya ya. Nah ini contoh daun-daun di sekitar buah ya. Jadi tidak ada yang menghalangi sinar matahari dari sebelah sana ke sini. Lah kalau dari atas ya, kalau udah siang ke sana sini juga tidak terhalang. Makanya daun-daunnya banyak saya buang di area sekitar buah ya, untuk memaksimalkan paparan sinar matahari yang masuk ke sini. Nah ini kalau udah di fase ini, pupuknya ini kalau ya intinya cari yang tinggi kalium aja ya. Bisa kembali ke KNO3 putih, Karate boron atau ditambah MKP sedikit itu juga bisa ya, pupuk happy. Atau bisa hanya menggunakan pupuk Merauke SOP atau pupuk ZK dari Petrokimia. Itu juga bisa karena kaliumnya tinggi. Nanti akan memaksimalkan rasa buahnya agar jauh lebih manis. Walaupun tanpa pupuk itu juga pasti manis karena karakternya memang anggur manis ya. Jadi nggak usah khawatir. Tapi untuk memaksimalkan maka kita perlu memasukkan pupuk-pupuk yang tinggi kalium. Ya, jadi seperti itu ya. Ya, jadi buat teman-teman ya, ini harus menikmati prosesnya ya, atau mau melakukan prosesnya. Jadi tidak hanya dari hasilnya saja. Karena kalau teman-teman ini, buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur, ini asik sekali, bisa seneng ya lihat anggur bisa berbuah seperti ini. Kita tanamnya di rumah sendiri ya. Jadi kapanpun teman-teman mau pengen anggur tinggal petik aja, nggak usah beli ya. Itu salah satunya. Tapi bukan hal itu aja. Jadi yang pertama harus teman-teman perhatikan adalah tentang kesiapan tempatnya, media tanamnya, pemilihan varietasnya. Itu juga sangat penting sekali ya. Jadi banyak hal yang harus teman-teman persiapkan sebelum mulai menanam anggur. Ya saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang baru mulai menanam anggur ini niatnya memang sudah bulat mau tanam anggur, sehingga nanti mau dalam proses merawatnya ya, mau telaten dalam ngerumatnya ya, seperti itu. Jadi nanti hasilnya bisa sesuai harapan. Jadi setelah teman-teman menentukan varietas anggurnya ya, ditanam, dirawat, insya Allah nanti akan cepat berbuah. Ya mudah-mudahan teman-teman pengangguran baru ya, selamat datang di dunia pengangguran ya. Semoga anggurnya bisa tumbuh kembang dan bisa berbuah dengan baik ya. Ya jadi untuk di channel ini memang tujuan saya membagikan pengalaman-pengalaman saya selama ini menanam anggur. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Kalau teman-teman mau pesan bibit anggur juga bisa. WA nomor saya 083867120190. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry.
Purwokerto, Jawa Tengah.